shift the paradigm, ya. Jadi kita bukan outside the box lagi, jadi benar-benar create your own box, atau istilahnya create your own opportunities. Create your own opportunities. Oke, dengan cara ikut seperti ini. Sekali lagi, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di sesi pertama rangkaian webinar atau belajar online dari Unlock Your Potential, ya. Kita kali ini akan fokus di mengenai internships. Hari ini kita sudah ada tamu istimewa, yaitu Mas Hanif dan Mbak Dea, tamu istimewanya. Kita ada, sebentar saya ngeliat ini dulu. Jadi, ada yang mau join juga, Mas Dipta. Oh ya, Kang Ayu, oke. Gak apa-apa, di ini aja, Yesa di ini aja, nggak usah disebutin lagi. Jadi langsung aja, saya perkenalkan dulu satu persatu, mulai dari Mbak Yesa. Mbak Yesa sore ini akan menjadi moderator kita, akan menjadi host kita, akan mengingatkan saya akan waktu, karena saya, walaupun saya selalu ada stopwatch di sekitar saya, cuma kadang-kadang suka lupa waktu, nanti tolong diingatkan. Lalu kita akan memakai waktu 7 menitan terus lah, banyak ini, kultum. Lalu nanti ada sesi pembukaan, ada keynote speech dari saya, ada tanya jawab, ada presentasi, ada tanya jawab, ada presentasi, dan seterusnya. Banyak diskusinya. Insya Allah kita punya waktu luang di akhir, kita harapkan ada 15-20 menit untuk kita diskusi lebih panjang. Mas Hanif pasti nanti Mbak Dea maupun Mbak Sang Ayu, Sang Ayu kalau bisa di-unmute sebentar, ngomong sebentar. Oh, masih connecting audio nanti dulu. Nanti coba kita sapa juga. Mbak Yesa sekali lagi akan menjadi moderator. Kalau ada pertanyaan nanti Mbak Yesa yang akan memantau. Nah, Mbak Yesa ini adalah rekan kerja saya, tapi kita hari ini bertiga, saya, Mbak Yesa, dan Mas Chandra tidak akan mewakili perusahaan. Jadi ini adalah individu. Ya. Kebetulan aja Mbak Yesa bekerja di PT Medco IMP Indonesia. Ya kan? Sekali lagi tidak mewakili perusahaan, sebagai Surveillance and Optimization Engineer. Sudah jalan 3 tahun ya, hampir 3 tahun ya Yesa ya? 2 tahun, dan sempat di Jakarta di bagian research dan di Reservoir Engineering, lalu sekarang ditugaskan di lapangan sebagai Surveillance and Optimization Engineer tadi, di oil and gas. Mbak Yesa ini sudah tenar di dunia migas, sudah sering menjadi pembicara di mana-mana, di kampus, dan besok tolong hadir kalau bisa jam 3 ya, ada acaranya, webinarnya dari siapa? Kok lupa sih, Yatmi. Siapa? SKK Migas. SKK Migas, oh, luar biasa. Ya, SKK Migas. Gitu. Nah, sedikit dulu perkenalan dari saya, nanti biasa mungkin kalau mau ngomong juga silakan nanti ditambahin kalau kurang. Berikutnya adalah ada Mas Chandra. Jadi Mas Chandra ini juga praktisi migas, rekan saya dari 2000, saya kenal dari 2007. Sekali lagi, tidak mewakili perusahaan, kebetulan bekerja di PT Medco IMP Indonesia juga. Pengalamannya sudah macam-macam, tapi memang banyak di operations dan di petroleum engineering. Ya, fokusnya di memang produksi, operation, sama PE, petroleum engineering. Lalu beliau ini perannya di sore ini, di sesi kita, adalah menjadi ceritanya perwakilan sebuah perusahaan. Jadi akan menjadi user, akan menjadi, bisa jadi menjadi calon, pura-puranya calon mentor Anda di saat nanti lagi KP atau TA, ya, bisa jadi manajernya juga, ya. Pokoknya intinya nanti Mas Chandra akan mencoba, Mas Chandra akan memposisikan diri sebagai orang perusahaan. Kalau Yesha memposisikan diri sebagai alumni atau ex-mahasiswi yang pernah melalui KP atau TA. Jadi kita punya dua nih, ya, dua nih ya. Dan kebetulan juga, bukan kebetulan, dan Mas Chandra juga adalah coach saya, career coach, life coach saya. Mas Chandra adalah coach profesional, jadi sekali lagi kalau Anda butuh teman berpikir, nanti bisa ngobrol sama Mas Chandra. Nanti kita akan sampaikan juga mungkin sedikit kalau bisa apa manfaat dari punya seorang coach atau mentor lah ya di perusahaan itu.
Kita lanjut dulu. Lalu saya sendiri, saya juga kebetulan bekerja di Medco, tapi tidak mewakili perusahaan sama seperti mereka. Dari 2007 bekerja di migas, kebanyakan di petroleum engineering sama operations juga. Sekarang saya berjabat di departemen namanya operation support, yang basically tugasnya adalah mensupport operations, make them look good. Nah, intinya itu kerjaan utama saya. Jadi dari mulai nyediain mobil sampai urusan mes, apalagi semualah pokoknya yang operations butuh bantuan kita. Makan, hotel, pesawat, semua kita bantu lah pokoknya. Ya, intinya kurang lebih seperti itu. Saya serahkan dulu ke Yesha untuk menyebutkan ground rules dan mengenai polling juga. Silakan Yesha. Ya, terima kasih Mas Tipta. Jadi mungkin saya akan menyampaikan rules. Jadi untuk selama meeting ini, yang pertama ada 3 peraturan. Jadi yang pertama adalah ketika ada pemateri yang sedang menyampaikan materi, harap untuk setiap peserta yang lainnya yang mendengarkan untuk memute mikrofon masing-masing. Jadi nanti dari masing-masing aja yang memute, dan jika diberikan kesempatan untuk berbicara, bisa meng-unmute mikrofonnya masing-masing juga. Kemudian, peraturan yang kedua adalah jika nanti ada pertanyaan yang ingin diajukan ke pemateri tersebut, bisa ditanyakan melalui chat, Zoom group chat yang di kanan, bisa langsung diaktifin juga, jadi bisa sambil dilihat kalau misalnya nanti ada screen sharing, udah standby juga kalau mau nanya, dan ditujukan untuk ditanyakan itu ke siapa, apakah ke Mas Dita, ke saya sendiri, atau ke Mas Chandra. Kemudian peraturan yang ketiga adalah semua peserta wajib mengisi polling yang sudah ada, bisa dilihat itu ada polling, harap diisi nanti sebelum mulai materinya bisa kita sampaikan juga hasil pollingnya. Jadi kalau bisa dari sekarang udah bisa diisi nih pollingnya. Sekian, Mas Tita. Oke. So far sudah 5 yang ngisi pollingnya. Jadi insya Allah kan inilah lantas semua. Sebelum lanjut, Mbak Dea sama Mbak Sang Ayu bisa bicara dulu nggak? Saya pengen dengar suaranya. Biar kita lebih akrab. Iya, hadir Pak. Saya Dea. Halo Mbak Dea, selamat sore. Sore Pak. Di mana nih, Pekanbaru? Kalau saya lagi di Kerawang sih Pak, tapi saya dari UIR. Oh Kerawang, waduh. Aslinya kamu orang Kerawang sebenarnya? Iya, aslinya orang Kerawang. Oke, saya pernah ke UIR tahun 2010 kalau nggak salah, 2011. Itu satu-satunya kampus ya yang pernah saya datengin, itu yang benar-benar tidak boleh merokok. Bener nggak sampai sekarang? Iya, bener Pak. Mantap. Mohon dipertahankan. Jadi Mbak Dea ini dari Universitas Islam Riau, Teknik Perminyakan, ya? Ya. Sudah pernah KP atau TA belum? Sudah. Jadi sebenarnya saya di UIR itu lanjut dari D3 Pak. Oke. Terus? Iya, jadi saya pernah TA sih waktu saya D3. Oke. Jadi udah pernah ya. Nah, nanti bisa tuh sharing-sharing sedikit tuh pengalamannya seperti apa. Oke, gitu dulu. Perkenalannya singkat dulu aja. Semoga bisa diikuti dengan baik. Ya, nanti Mbak Dea silakan kalau ada pertanyaan di chat ya. Mbak Sang Ayu ini panggilannya siapa ini tapi sebenarnya? Manggilnya apa nih enaknya nih? Coba bisa ditulis nggak di chat? Mbak Sang Ayu ini dari IPB, Fakultas Teknologi Pertanian. Ya, dia mau tahu nih. Ya. Mbak Sang Ayunya ini, audionya sedang bermasalah. Iya. Aku lihat, makanya aku pengen dia coba tulis di chat tuh, bisa nggak? Kalau aku nggak salah, karena dia dari IPB, mungkin dia tahu aku dari Yayasan Goodwill. Kalau nggak salah ya. Yayasan Goodwill itu adalah salah satu yayasan yang aku juga lumayan aktif, yang memberikan beasiswa kepada siswa murid-murid teladan ya, yang membutuhkan dari IPB dan UI. Mereka sering selain ngasih biaya buat kampus, buat kuliahnya, tapi juga ngadain banyak training gitu, human skills training. Aku nggak mau sebut soft skill, human skills.
leadership, project management, time management, dan sebagainya. Oke, Mbak Ayu, nanti kalau bisa ini ngobrol, mudah-mudahan bisa dicari caranya supaya audionya bisa diatasi. Oke, kita langsung aja. Berikutnya apa tadi ya? Lupa. Oke, kita langsung ke materi kalau begitu. Saya akan, baik Pak, terima kasih. Oke. Ya, saya akan share sesuatu nih. Wait. Oh, salah. Saya mau share screen. Kelihatan nggak? Oke, kita mulai ya, Esa. Keynote ini akan berlangsung selama, mudah-mudahan bisa 7 menit, nggak sampai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini jadi ke sini. Oke, sekali lagi, tadi seperti yang saya sampaikan, ini adalah rangkaian ini semua adalah bagian dari rangkaian Unlock Your Potential series. Intinya, misi hidup saya adalah membantu orang di sekitar saya, siapapun itu, become unstuck dan bisa di-unlock potensinya. Dengan cara apa? Dengan cara banyak ngobrol, kita cari tahu dia sukanya apa, kekuatannya apa, dan terus kita cari kesempatan, kita cari orang yang bisa jadi sponsornya, lalu kita sama-sama komitmen untuk bisa menjalankan pengembangan dirinya itu. Nah, video-video ini akan menjadi bagian untuk sharing-sharing itu, media sharingnya. Nah, saya sekarang mau fokus di teman-teman mahasiswa-mahasiswi dulu. Oke. Jadi, konsep utama dari Unlock Your Potential, dan ini akan kita bahas ya, di apapun itu topiknya, baik itu internship nanti, maupun nanti misalnya ngomongin soal leadership, soal mental health, soal coaching, mentoring, dan sebagainya, kita akan ujung-ujungnya kembali di sini. Kita harus sama-sama mengerti bahwa dulu itu sebelum ini menjadi sebuah piramid, dulu itu saya melihatnya ini sebagai sebuah segitiga, ya, di mana ada 3 sisi. Ini kita, ini orang, dan ini adalah kesempatan. Tapi sebenarnya kita tidak bisa melihat seperti itu. Kita harus melihatnya adalah sebuah piramid, di mana bagian paling bawah itu sudah pasti adalah bagian yang paling bisa kita kendalikan, yaitu solid internal capital, modal diri yang solid, yang kuat. Karena semua itu dimulai dari kita sendiri. Gabungan dari kemauan yang kuat, kompetensi, dan terus ditingkatkan, dan kemampuan untuk belajar dari pengalaman. Ingat, kuncinya belajar dari pengalaman. Mau pengalaman mau gagal kayak mau salah kayak harus bisa dipelajari. Lalu level di atas itu kita melihat namanya enabling support system. Kita harus punya teman berpikir, harus punya orang yang bisa jadi sponsor, jadi coach, jadi mentor, atau siapapun orang itu yang bisa melihat bahwa kita punya potensi dan dia bisa membantu jalan kita. Baru setelah itu, gabungan antara nomor 1 dan 2, baru kita menciptakan membuat namanya Factory of Opportunities, yaitu pabrik kesempatan. Ini adalah panggung kurang lebih untuk kita bisa unjuk diri. Nah, KPTA itu adalah panggung, itu adalah kesempatan. Support sistemnya siapa? Ya bisa jadi dosennya, bisa jadi kenalannya di perusahaan itu, dan sebagainya. Tapi balik lagi, kita fokus di nomor 1. Nah, semua akan kembali ke konsep piramida ini. Sekali lagi, semua akan kembali ke konsep pyramid of unlocking your potential. Jadi tolong ini diapalin ya di saat saya ngomong nomor 1, 2, atau 3. Diri, orang, atau kesempatan. Itu saya bilangnya biasanya. Oke. Nah, berikutnya cita-cita saya, kenapa ini penting ya? Kenapa kita ngebahas soal ini? Ini ada mahasiswa atau mahasiswi. Banyakan mahasiswi di sini, ada 2 mahasiswinya. Ini perusahaan atau bisnis lah, atau apapun itu. Ya. Ini harus terjadi yang namanya pertukaran manfaat. Nah, kenyataannya banyak sekali kesempatan yang bisa. Ya. Oke. Ini juga, ini ke sini, ini ke sini. Ya, kurang lebih begitu. Wah, ini panahnya yang lucu-lucu nih. Manfaat, wah kurang 1. Wah, untung aku sendiri yang lihat. Oke, manfaat. Jadi seorang pekerja di perusahaan juga harus bisa melihat bahwa mahasiswi ini adalah bisa dimanfaatkan, bisa digunakan gitu tenaganya. Kenapa tidak?
Saya mau research sesuatu, saya mau bikin sebuah project, tapi saya harus research market misalnya. Sedangkan saya nggak punya waktunya. Ya sudah gitu, saya outsource-kan saja dalam arti ya saya minta tolong aja gitu Mas. Tapi gimana nyarinya? Saya bingung di mana ya nyarinya ya. Saya mesti hubungi siapa ya? Dan sebaliknya juga, seorang mahasiswi pasti dia mau mencari kesempatan, pasti dia mau cari pengalaman. Dan dia pasti punya kemampuan atau skill yang bisa dia tawarkan ke orang. Tapi juga kadang-kadang bingung, apakah saya harus lewati proses di kampus, di mana kadang-kadang butuh waktu bulanan, dan kadang-kadang nggak jelas juga dapat atau enggak. Kalaupun dapat juga mungkin belum tentu sesuai dengan keinginan kita, perusahaannya, dan sebagainya. Sedangkan manfaat itu selalu di situ gitu, menunggu untuk kita exploit, untuk kita unlock manfaatnya itu. Nah, di sini saya mau mencoba membuka mata kita semua ya akan apa yang bisa kita apa yang bisa kita capai di sini. Ya, ada yang namanya preconceptions. Preconception itu adalah paradigma atau cara berpikir kita yang dulu. Saya minta tolong sebelum kita lanjut, preconceptions yang ada dihapus dulu, ya. Dihapus dulu, jangan dibawa ke sini. Kita akan berpikir bukan out of the box lagi, we will make a new box. Itu di sini. Kita cari caranya gimana supaya mahasiswa ini bisa benar-benar mendeliver value ke perusahaan dan perusahaan juga bisa mendapatkan value itu dan semua saling menguntungkan. Oke, jadi sekali lagi preconceptions tolong dinyahkan dulu. Kita a new way of thinking pokoknya. Ya. Nah, mudah-mudahan sudah pada sempat baca ya. Udah pada sempat baca ininya modul yang saya kirim. Jadi kurang lebih itu kan semua dibagi 3. Saya punya 1 menit, kurang lebih dibagi 3 ya di sesi yang topik pertama ini. Nah, saya berharap sesi yang kali ini itu fokus di nomor 1 saja, yaitu the first step. Nah, saya maunya, rencananya, nanti di sini saya akan 7 menit, 7 menit, dan 7 menit. Di sela-sela itu, kita akan ada Q&A. 7 menit, di sini juga 7 menit, dan terakhir 7 menit. Jadi total 7 kali 6, 42 menit untuk membahas itu semua. Jadi saya akan ngomong selama 7 menit, lalu ada yang bertanya, nanti dijawab baik oleh Mas Chandra atau mungkin Mbak Yesha, atau mungkin saya sendiri juga selama 7 menit. Ya, saya akan berusaha untuk ngomongnya nggak sampai 7 menit, karena saya mau lebih banyak dengar dari Anda pertanyaan dan menjawab pertanyaan Anda. Cuma tetap saya harus menyampaikan dulu isi modulnya. Oke? Waktu saya sudah habis, thank you stopwatch. Silahkan Yesha berarti akan menyampaikan tentang polling. Silahkan Yesha. Ya, Mas. Oke, ini alhamdulillah sudah 100% peserta mengisi pollingnya. Saya akan membacakan untuk hasilnya. Jadi untuk pertanyaan pertama, apakah Anda sudah pernah menjalankan program KP, TA, atau magang? 86% menjawab sudah, 14%-nya menjawab belum. Hanya 1 orang yang belum. Oke. Itu Mas Hanif tadi yang belum. Ya. Terus? Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau sudah, bagaimana menurut Anda hasil dan dampaknya terhadap pengembangan diri dan karir Anda? Nah, 86% menjawab sangat efektif dan membangun, 14% atau 1 orang menjawab kurang efektif dan membangun. Jadi sebagian besar menjawabnya sangat efektif dan membangun. Oke, that's good. Kemudian pertanyaan ketiga, kalau efektif, apa faktor utamanya? Nah, ini untuk 3 orang atau 43% menjawab daya juang dan kemampuan saya yang tinggi. Good. Nomor 1 itu berarti modal internal. Ya. Oke. Terus. Jawaban top answer-nya adalah daya juang dan kemampuan saya yang tinggi. Kemudian 2 jawaban yang jumlahnya sama votingnya, program perusahaan yang terstruktur dan pembimbing yang mengakomodir. Ya. Kemudian yang jawaban sama sekali tidak ada yang menjawab adalah dukungan kuat dari kampus. Oke. Bagus nih, temuan bagus nih. Jadi kampus, mudah-mudahan ada orang kampus nih yang nonton ini nanti nih. Terus. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Kalau kurang efektif, apa penyebabnya? Nah, ini sebagian besar, 71% menjawab pembimbing yang kurang mengakomodir. Kemudian ada 2 jawaban yang sama votingnya adalah dukungan yang lemah dari kampus dan dari saya pribadi yang kurang berjuang.
Sedangkan ada satu jawaban yang tidak ada votingnya adalah program dari perusahaan yang kurang terstruktur. Ya, nggak ada yang jawab tuh. Oke. Alhamdulillah nggak ada yang nyalahin Mas Chandra berarti. Nggak ada yang nyalahin perusahaan. Oke, terus. Pertanyaan terakhir, apakah Anda punya seseorang yang selama ini menjadi teman berpikir? Nah, sebagian besar, 86% menjawab punya, satu orang tidak punya. Oke, bagus. Sip. Oke. Terima kasih, Mbak Isha. Belum ada pertanyaan kan? Oke, sip. Saya lanjut dulu ya. Oke, jadi seperti yang tadi saya bilang, jadi kita akan bolak-balik antara saya ngomong sama kita ada pertanyaan ya, tanya jawab ya. Mudah-mudahan semua udah sempet baca modulnya, jadi bisa nyambung nih. Nah, cuma sebelum kita masuk ke sini, memang saya kasih background dulu ya, kenapa saya membahas ini. Jadi, jadi ini. Oke, kita mulai aja. Ini tapi masih belum masuk 7 menit nih, jangan dipotong dulu. Kita sekarang, how are we doing on time? Jam 16. Wah, pas banget. Oke, jadi saya jelaskan sedikit kenapa topik ini. Dulu itu bisa dalam sebulan tuh bisa ada 3 anak KP, TA gitu di departemen saya. Macam-macam universitasnya, nggak perlu saya sebutin institusinya, tapi saya bisa berani bilang dengan sangat sayangkan kualitasnya. Saya bukan bilang kualitas orangnya aja ya, tapi programnya itu tidak optimal lah. Anaknya bisa jadi diem aja, cuma baca buku doang di kantor, atau dari perusahaan juga yang nggak mendemand apapun dari dia gitu, cuma udah nih buku nih baca gitu, dan sebalik kayak gitu. Jadi nggak ada pertukaran manfaat tadi itu nggak ada. Sedangkan ini kenapa ini bisa terjadi? Karena saya lihat tidak ada sesi khusus ya dari kampus. Ini saya nanya ini sama orang-orang yang gini, tidak ada sesi khusus yang menyiapkan orang-orang gitu, mahasiswa ini dari kampus. Ya. Nah, kenapa saya berani ngomong soal itu? Karena dulu di kampus saya, pas S1 itu, kita tuh disiapin. Di UI itu ada career center. Cuma setelah saya gali juga, ternyata masih kurang optimal. Dan di berbagai kampus lainnya. Harusnya saya berusaha tidak menyebut nama kampus. Intinya gitu. Nah, dulu di kampus saya itu, kita dipanggil. Kamu mau intern di mana? Oh, di sini. Oke, apa yang harus kamu siapin? Siapin dari mulai CV, semua. Kali pertama kamu akan ketemu sama siapa, kamu cara ngobrol sama dia kayak gimana, kamu harus kerjanya seperti apa, itu semua dijelasin tuh. Jadi kita siap banget. Jadi kita datang ke situ benar-benar sebuah tenaga kerja siap pakai. Ya, lalu guidance-nya juga kurang, ya kan? Sedangkan sebenarnya internship itu berpotensi besar sekali untuk menentukan perjalanan perkembangan karir kita. Oleh karena itu penting sekali untuk kita menyiapkan diri, dan perusahaan juga penting sekali sebenarnya untuk mendapatkan manfaat dari teman-teman. Nah, presentasi ini saya bikin di tahun 2015 untuk Goodwill waktu itu, sekali lagi. Dan kebetulan di sana itu memang full English ya di saat menyampaikan materinya. Jadi nanti saya mau berusaha, akan saya terjemahkan juga nih. Saya mau membuat semua ini menjadi sebuah e-book. Kalau ada yang tertarik kerjasama sama saya untuk convert ini menjadi sebuah e-book, nanti kita bisa ngobrol, tolong japri saya nanti. Saya lagi nyari 2 orang sebenarnya untuk bisa mentranscribe video-video ini dan menjadikan catatan, menjadikan sebuah e-book. Manfaatnya pasti akan besar sekali untuk Anda, yang pasti one-on-one time sama saya, sama Mas Chandra juga nanti bisa juga. Dan pasti ada extra benefits-nya gitu ya, bisa voucher, bisa GoPay, gitu. Pokoknya nanti ada lah pokoknya ininya, benefits-nya. Oke, kita lanjut. Tunggu. Sekarang baru kita mulai. Kita mulai ke yang pertama, yaitu kita balik ke sini dulu ya. Jadi dibagi 3. First step itu adalah tahap pertama, yaitu sebelum masuk, sebelum mendapatkannya, dapetin ininya, internship-nya, hari pertama, lalu bagaimana cari menjadi bagian dari sebuah si organisasinya itu. Yang kedua itu hard work-nya, kalau udah masuk terus ngapain. Yang ketiga itu completion. Setelah itu kita mesti ngapain. Gimana cara bisa dapat manfaat yang full gitu dari kesempatan si magangnya itu. Ya, saya akan muter-muter pakai istilah
internship, magang, KP, TA, but basically it's the same. Itu kegiatannya mirip-mirip lah. Kalau magang mungkin ada yang berbayar, cuma intinya adalah Anda sebuah tenaga kerja yang dianggap cukup punya skill, tapi juga belum cukup punya skill. Jadi masih di tengah-tengah sebenarnya, KP ini atau internship ini intinya. Belum cukup matang untuk dijadikan pegawai, tapi sudah cukup matang untuk dipekerjakan sebenarnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut aja langsung. Yang pertama, getting the internship. Kita mulai waktunya, 7 menit. Pertama, where should I apply? Kemana saya harus apply? Nah, ini nanti akan ada beberapa yang mungkin sudah tidak relevan ya dengan zaman sekarang ini. Tapi pertama yang waktu saya sampaikan adalah size does matter. Jadi ukuran perusahaan itu juga berpengaruh. Cuma hari gini, ukuran perusahaan itu juga tricky, karena kadang-kadang perusahaan kecil justru bisa memberi kita pengalaman yang lebih berwarna. A more rich experience gitu dibandingkan dengan perusahaan besar yang kita malah jadi bagian kecil dari perusahaan itu. Jadi itu juga penting. Kita harus bisa mempertimbangkan itu. Yang penting adalah personal interest sama shared values itu harus sinkron antara kita sama organisasi itu. Jadi kalau organisasi itu misalnya tujuannya adalah mensejahterakan rakyat, tapi value kita adalah mensejahterakan diri sendiri, contoh. Ya mungkin nggak cocok gitu. Tapi kalau kita juga niatnya adalah bagaimana mendidik orang-orang di tempat yang kurang terjamah dengan pendidikan, ya mungkin bisa jadi akur gitu sama. Ya. Terus universitas itu biasanya punya banyak koneksi dari alumni, itu juga harus dimanfaatkan tuh. Oke. Nah, kedua, mensubmit aplikasi atau proposalnya. Gunakan proper media, ya. Dan yang pasti kalau bisa jangan langsung asal kirim aja ke perusahaan. Jadi minta seseorang yang memang punya pengalaman kerja atau punya pengalaman membimbing seseorang itu untuk mereview aplikasi kita itu. Dan yang lebih penting lagi, ditulis objectives kita, expectations kita itu apa? Saya berharap saya belajar apa? Ya. Terus ditekankan apa benefit yang perusahaan itu bisa dapatkan dari kita itu apa. Ya. Nah, lalu berikutnya saya akan mau fokus di nomor 2 nanti. Tapi saya lanjut dulu ke nomor 3. Proper language and writing style. Saya pernah dapat email lamaran itu, subjeknya itu tulisannya gini, minta tolong ya mas, itu subjeknya. Jadi, nggak tahu. Ya oke lah sebenarnya minta tolong, cuma kayaknya kurang tepat gitu. Jadi coba browsing sedikit bagaimana cara, banyak sekali itu contoh-contoh bagaimana cara mengirim surat lamaran untuk magang dan sebagainya. Lalu dilampirkan dokumen-dokumen yang berhubungan sama cover letter juga harus ada. Gitu. Harus ada. Jadi jangan ngirim email cuma lampiran aja, terus di dalam body emailnya itu nggak ada pesan apa-apa. Ya, nggak nyampe itu nanti ininya pesannya. Gitu. Oke, nah saya mau fokus 4 menit di sini. Ya, saya mau menggunakan satu contoh, yaitu media LinkedIn. Oke, nah di LinkedIn ini sekarang ini kalau Anda mau pilih social media satu untuk bisa fokus di karir Anda, ya harus punya LinkedIn, harus pakai LinkedIn. Nah, caranya sekarang coba kita ganti. Yang dulunya kita submit lewat kampus, ya kan? Dari kampus ke perusahaan, ya. Baru balik lagi ke kampus, baru balik lagi ke kita. This whole process is very inefficient and ineffective, very not effective. Ini kita bypass. Seperti yang saya bilang tadi, let's create a whole new box. Oke? Jadi di LinkedIn, kalian tulis, hey, dunia migas atau dunia perikanan, hey dunia perbankan, ya, this is what I can do. Saya mahir di simulasi, ya, saya sangat senang banget di bidang reservoir engineering misalnya, ya, saya punya waktu luang itu kira-kira seminggu 6 jam, oke, dan saya bisa merangkum 3 paper dalam waktu 3 jam.
Ya, merangkum 3 paper dalam waktu 3 jam. Kalau Anda merasa kemampuan saya ini berhubungan dengan pekerjaan Anda saat ini, let's talk. Gitu kan? Silahkan hubungi saya. WhatsApp saya atau Japri saya di LinkedIn. Oke? Terus kalian tag deh tuh beberapa orang, mungkin kalau ada yang kenal. Teman-teman minta tolong di-share segala macam. Ya. Kalau Anda punya koneksi, misalnya Anda mau mengelamar di perusahaan, misalnya di Chevron misalnya, paling gampang sebutnya lah. Cari orang di Chevron, terus tag aja dia gitu. Karena Anda menawarkan jasa, gitu. Jadi nggak masalah. Anda bukan minta-minta, tolong kasih saya kerjaan dong, gitu. Jadi ini yang saya ubah, ya. Getting the internship tidak berarti harus selalu lewat jalur kampus, terus ke perusahaan, terus dibales, dan biasanya itu berbulan-bulan, ya. Dan karena ujung-ujungnya gini, sebenarnya orang tuh nggak peduli kita dapat internship dari mana. Orang nggak akan yang maksa nulis di CV, kamu lewat jalur kampus nggak? Justru kalau kamu bisa nulis di CV bahwa saya dapatnya bukan dari jalur yang biasa, orang akan melihat daya juang. Orang akan melihat, ini orang kreatif ya. Ini orang mau berpikir di luar outside the box ya. Bukan outside the box lagi, you created a whole new box gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi first step, getting the internship, diubah caranya. Offer your services. Ya, kalau saya bisa rangkum, offer your services. Ya. Your value. Manfaat kalian itu apa? Yang bisa kalian kasih itu apa? Value. Provide value. Offer your value. Kurang lebih seperti itu. Ini tinggal 1 menit, saya stop aja di sini. Kalau ada pertanyaan. Silakan Mbak Isa. Oke, untuk jika ada pertanyaan bisa di chat atau mungkin karena ini udah sesi tanya jawab bisa juga langsung unmute dan tanyakan langsung ke Mas Diptanya. Atau ya silakan ditanyakan kalau ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan? Sejauh ini kalau di chat belum ada, Mas. Belum ada? Oke, nggak apa-apa. Mas Chandra. Oke, kita mulai dari sekarang, 7 menit. Sebagai perwakilan perusahaan, ya, apa pendapat Anda kalau Anda melihat hal seperti ini di LinkedIn? Ada orang nge-tag Anda, terus nawarin. Nggak usah nge-tag deh, Anda ngelihat aja gitu, wah ada mahasiswa ngomongin kayak gini, terus kelihatan gitu di feed Anda. What do you think? Keren banget. Biasanya memang rata-rata ya mahasiswa kalau datang itu nggak tahu apa yang bahkan tentang dirinya itu kelebihannya apa itu nggak tahu gitu. Yep. Jadi kadang datang KP atau TA pun masih belum tahu apa yang diinginkan. Itu sekali untuk sebenarnya tadi menggali dari diri sendiri itu ya tadi kelebihan saya ini keren banget Mas Gita ya. Jadi tahu simulasi, tahu ini sebenarnya kan mengenali diri sendiri. Kita sering kali mengenal orang lain sih, begini, tapi kita tidak pernah berkenalan dengan diri sendiri. Jadi setelah berkenalan, dijual. Ini akan banyak sekali kita butuh ya di dunia kerja. Kadang kita butuh untuk input, data-data yang membutuhkan repetisi berulang, kadang-kadang harus manual, itu bisa kita outsource. Iya, betul. Exactly. Gitu Mas Gita. Oke, thank you. Mbak Esha, ada yang mau ditambahkan? Coba kamu sebagai ex-mahasiswi, if you were to go back in time, tapi di balik dulu itu, keadaannya udah seperti saat ini, di mana sekarang tuh makin susah nyari kesempatan segala macam, dan ada yang bilang, coba kamu kayak gini ya, Esha. What do you think? Itu Mas, jadi jujur kalau saya sendiri juga sebenarnya dari kayaknya udah menuju tingkat akhir kuliah itu udah LinkedIn tuh udah siap sih sebenarnya. Jadi profilnya tuh udah harus apa ya? Karena kita kan akan terjun ya. Jadi kan emang LinkedIn itu jadi modal utama gitu. Karena dari LinkedIn orang itu ngelihat oh achievement-nya ini, dia history education-nya di sini gitu. Jadi saya sendiri juga udah melakukan itu. Tapi memang if I could go back in time, I would totally offer my services sih. Jadi akan saya mungkin lebih rajin message orang kali ya. Karena kan sebenarnya LinkedIn itu ketika kita udah connect ke orang itu, misalnya saya tertarik dengan suatu perusahaan tertentu ya, misalnya ada perusahaan oil and gas besar yang saya tertarik misalnya,
mungkin saya bisa cari tuh positionnya, misalnya saya tertarik di reservoir, saya akan cari yang reservoir engineer-nya misalnya, dengan mungkin dia udah pengalaman 5 tahun, saya bisa belajar dari dia banyak, nanti saya coba connect LinkedIn-nya, dan bisa juga saya message, dan selain tadi kan kalau misalnya offer your services, ya itu tadi saya sampaikan, apa sih saya sebenarnya, dan mungkin akan beneficial ke dia juga gitu. Exactly. Jadi karena kadang-kadang kita itu kan kayak agak-agak bukan sungkan apa ya, susah gitu mau memfilter orang tuh susah gitu. Dan kita malas nanya, kamu bisa ngasih saya apa gitu. Ya sudah, kita bypass itu, kita duluan yang bilang, saya bisanya apa, saya punya waktu berapa banyak, saya rela kerja nggak dibayar, saya butuh pengalaman, saya mau arahnya ke sini. Jelas gitu, kita butuhnya apa. Oke, Mas Hanif, are you still there? Ya, Pak. Apa pendapat kamu? Kita masih ada 3,5 menit untuk tanya jawab sesi ini. Kalau pendapat saya, ya sebenarnya menarik ya Pak. Maksudnya saya baru mendapatkan insight seperti ini karena ya seperti yang saya dapatkan di kampus, kebanyakan ya mindset orang-orang yang KP adalah ya pokoknya KP aja itu, KP aja menjalankan suatu kewajiban. Kan ya menjadi seperti ini kayak offer your service itu menurut saya menarik sekali sih Pak. Ya. Mungkin yang saya masih sekalian tanya boleh nih Pak ya? Oh silakan banget. Emang sesi tanya jawab. Saya masih bingung kayak sebenarnya bagaimana sih Pak kita mengenali kira-kira perusahaan tuh yang dibutuhkan tuh untuk orang-orang magang tuh kayak gimana sih Pak? Kayak misalnya untuk kayak gini masalah simulasi, apakah lulus masalah simulasi atau itu bisa hal-hal yang lain atau kita justru menawarkan apa yang kita miliki aja atau gimana Pak? Mas Chandra silakan dijawab. Gantian nanti. Ya, sebenarnya kalau dari dunia kita di tempat kerja ya, Mas Hanif, itu tadi kadang-kadang kita mencari support atau kayak kita mau bikin database atau bikin apa, kita sebenarnya selama ini nggak punya jembatan ini antara kayak kita di perusahaan dengan mahasiswa gitu, kayak nggak ada jembatan. Jadi sebenarnya banyak sekali orang-orang seperti kita itu mencari support seperti itu gitu. Jadi kalau ada yang menawarkan, saya yakin sekali gitu, insya Allah akan ada tawaran-tawaran gitu. Kadang-kadang saling nggak nyambung gitu, memang koneksinya itu nggak ketemu gitu Mas Hanif. Ya, jadi Mas Hanif nggak terbatas di simulasi. Banyak sekali pekerjaan yang time consuming tapi impact-nya itu rendah. Ya, dan itu yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa, dan itu yang dulu saya lakukan. Ya, dari mulai nyapu pabrik, literally nyapu pabrik, benar-benar sampai ngitung jumlah mur di gudang. Stok mur tuh di gudang tuh, kan ada satu ember tuh isinya mur sekecil itu, tuh dihitungin satu persatu. Ya. Tapi itu kan yang secara fisik datang ya, yang secara fisik tidak datang itu tadi data processing ya, yang Mas Chandra sebutkan. Research, survei market atau apa gitu kan, merangkum paper, membrowsing dan sebagainya. Banyak banget. Menjawab nggak Mas Hanif? Ya, cukup menjawab kok Pak. Tapi mungkin ya silakan Sur. Yang saya masih galaukan ya Pak. Maksudnya bagaimana kita bisa sampai ke orang-orang di pabrik itu loh. Misalnya bagaimana kita bisa, pesan kita bisa sampai. Kadang-kadang saya bingung deh, apalagi kalau nggak ada orang kenalan gitu. Ya. Oke. Makanya networking itu penting sekali. Dan caranya adalah dengan itu, minimal join, follow orang, connect orang di LinkedIn, terus ngajak ngobrol, itu banyak sekali yang bisa kita lakukan. Ya. Saya ambil perumpamaan sebuah rumah. Ya. Kita nggak bakal bisa masuk, kita nggak bisa tinggal dalam rumah itu kalau kita tidak membuat pintunya. Ya, so create doors, make doors, itulah kesempatan di situ paling. Oke. Waktu tanya jawab untuk sesi pertama sudah habis. Mas Hanif nanti kalau masih perlu mau tanya lagi kita bisa di sesi yang berikutnya ya, di akhir juga. Tapi kalau saya mau ini satu lagi adalah yang saya mau sampaikan, proposal KP kalian, ya, kan kalian suka pasti pada bikin proposal tuh ya,
Kalau mau ke kampus, ke perusahaan tuh ya, kan pasti bikin tuh ya nggak ya? Latar belakang, ya. That's bullshit. Don't use that again. Ya, bikin yang baru. Seriously. Aku setiap kali baca itu kayak, ya ini sama aja sama tahun lalu, sama seniornya, begini lagi. Ya. Nggak ada yang mencoba untuk, dan selalu jawabannya adalah, ya dari kampus begini. Ya sudah, dari kampus begitu, dari perusahaan, kamu bikin lagi satu lagi yang beda. Gitu. Ya kan? Ini bukan out of the box lagi, sekali lagi. We are creating a whole new box. Gitu, bener-bener. Don't even create a box. Bikin ruangan kayak, bikin segitiga kayak, bikin apa gitu. Udah. Oke? So, shift the paradigm. Ganti total. Oke. Terima kasih, Mas Hanif, Mas Chandra, Mbak Esa. Kita lanjut ke yang kedua. Mana yang kedua? Oke. Bismillah. Oke. Nah, ceritanya ini sudah dapat nih ya. Ininya nih, program magangnya. Terus ini hari pertama nih. Ya. Yang harus Anda lakukan. It's the frightening first day. Udah pasti hari pertama itu menakutkan. Kita pasti akan pakai baju paling bagus, ya kan? Kita datang kalau bisa jangan sampai telat, ya kan? Tapi tetap aja gitu, pasti akan deg-degan. Yang harus banget dilakukan adalah always introduce yourself. Minimal dengan orang yang satu kubikel atau yang benar-benar kelihatan di sekitar Anda. Itu wajib untuk memperkenalkan diri. Itu benar-benar aku pernah ada orang yang datang, dia duduk di satu kubikel sama aku, ini mahasiswa. Dia diem aja, nggak sama sekali nggak memperkenalkan diri. Ya. Please don't do that. Oke, kenalan. Lalu diajak ngobrol, dan kita harus tahu dia perannya apa di perusahaan itu. Tapi akan lebih baik lagi, look for commonalities, ya, engage personalities. Dilihat nih orang nih karakternya seperti apa. Ada kesamaan nggak? Misalnya contoh, wah saya selama asli dari Kerawang misalnya, gitu. Atau dia suka nonton apa drakor ya sah? Married Life apa? Nggak nonton. Ya, misalnya dia suka nonton itu, ya kan? Cari sesuatu something in common gitu ya, yang kita bisa relate ourselves dengan. Never underestimate the support system. Yang saya maksud di sini adalah support system itu adalah OA atau OB, ya. Salah satu kunci yang saya lakukan waktu itu adalah di saat lagi magang, saya deketin OA-nya. Saya ajak ngobrol dia, Mas, yang orang ini kayak gimana sih orangnya? Si ini kayak gimana? Si ini kayak gimana gitu kan sifatnya. Saya kalau mau ngomongin ini sama siapa ya? Percaya atau tidak ya? Dan harus percaya sih. OA itu mereka tuh tahu banyak banget tentang perusahaan itu. Dan mereka itu kunci kesuksesan Anda. Kalau Anda bikin OA sakit hati, percaya deh, Anda tidak akan nyaman kerja di kantor. Ya kan? Sedangkan mereka itu kan udah ngambilin kita dulu, membuat kita nyaman lah. So be nice to them. And don't underestimate them. They have a lot of value for you. Observe and obey. Harus minta safety induction, ya. Harus minta safety induction, ya. Mau Anda di perusahaan manapun minta safety induction, karena you never know what can happen. Jadi cari tahu tangga darurat di mana, apa ada di mana. Ini penting. Sekali lagi ini penting. Identify the ground rules atau norms dan comply. Ground rules atau norms itu seperti jam makan siang jam berapa, ya. Orang biasanya datang jam berapa, pulangnya jam berapa, kayak gimana. Saya kalau ngomong sama yang ini kayak gimana, sama itu seperti apa, ya kan. Detect the daily pattern of the office, ya kan. Ngobrol sama mentor kamu atau supervisor, daily patternnya itu seperti apa. Oh, kita jam 9 ada meeting ini, jam 10 ada meeting itu, jam 2 biasanya kita ada diskusi, kita biasanya jam setengah 12 udah turun makan, tapi setengah 1 udah balik, lalu kita istirahat di atas, kayak gitu. Lalu bikin sebuah storyboard, ya. Ini penting ini harus bisa ini bikin mind map. Jadi misalnya ini KP-nya, ya misalnya tujuannya adalah ngomongin soal cost di bagian accounting misalnya. Terus dia mau ngapain, kita mau ngapain, nah, nanti ada cabang-cabang gitu ya, mind map ya. Nah, nanti dari mind map ini kita harus bisa bikin menjadi sebuah timeline. Jadi ini kegiatan 1, 2, 3, 4, ya. Kegiatan ini akan saya lakukan pertama, lalu ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Ya, Anda harus bisa nyiapin ini, ya. Lalu
diceritakan, tell your story, apa yang mau Anda lakukan ke supervisor, ya. Jadi jangan sampai, bukan jangan, harus bisa ngomong sama mentornya, ini loh Pak yang saya mau capai dari KP saya ini, dari TA saya ini. Jadi jangan sampai udah hari ke-20, terus si mentornya juga masih nggak tahu, ini anak mau ngapain sih sebenarnya. Gitu. Dan kalau ditanya, kamu mau ngapain? Di hari pertama ditanya, kamu mau ngapain? Ya nggak tahu Pak, saya mau TA aja gitu, saya mau KP aja. Jawaban ini bukan benar atau salah, ya. Karena kalau benar, bagus. Kalau salah, si mentornya akan bilang, tahu nggak sih, itu bagus ya. Tapi sebenarnya ada sesuatu loh yang kita lebih butuhkan dari kamu. Kita butuh dibantu di sini nih. Kita butuh kamu bikinin database untuk kita. Kita pengen tahu si sales A, B, C, performanya seperti apa bulan kemarin. Kita belum ada nih. Sedangkan datanya ada nih, segepok nih. Kamu bisa deh fokus di sini sebenarnya. Ya kan? Gitu. Jadi dengan kita ngobrol, kita ngasih tahu arahnya kemana, si mentornya juga tahu gitu. Jadi jangan sampai yang namanya keburu udah melenceng jauh, baru dilurusin. Jadi dari awal tuh kita udah tahu arahnya mau kemana. Kurang lebih seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau saya mau tekankan di slide yang ini adalah 2. Introduce yourself, okay? and tell your story. Perkenalkan diri, kenalan sama orang-orang, dan kedua, ceritakan kamu tuh mau ngapain di situ, apa yang mau kamu pelajari, apa yang bisa kamu berikan ke perusahaan itu. Itu harus disampaikan. Oke? Saya stop dulu. Silakan. Oke, ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Bisa langsung di-unmute aja masing-masing, atau bisa lewat chat juga. Wah, ada Mas Hafiz baru lihat nih. Selamat datang, Mas Hafiz. Mas Hafiz, bisa di-unmute? Mas Hafiz? Atau Mbak Dea, ada pertanyaan mungkin? Mas Dipta, terkait pertanyaannya Mas Hanif tadi mungkin ada, jadi saya mau nambahin bahwa apa yang boleh, dilakukan silakan. Mas Hanif saat ini, kayak dia ikut webinar kita ini adalah salah satu jalan untuk tadi nyari jaringan buka pintu. Betul. Jadi udah benar tracknya. Gitu, silakan. Iya, betul. Dan banyak sekali sekarang orang menawarkan webinar. Oh iya, Yesa, tolong kasih contoh dong yang kamu kemarin itu, kamu bilang ada yang japri kamu. Oh iya, betul tuh Mas. Jadi sebenarnya tadi yang dibilang pintunya itu kan selain LinkedIn ya, kalau kita mau bicara tentang pintu-pintu lain, contohnya kayak dengan join forum. Misalnya ada forum-forum, ya mungkin kalau ini lagi situasinya lagi ideal, mungkin ada forum-forum yang kita bisa datangin langsung kayak gitu. Nah, kebetulan berapa bulan yang lalu ya, kayak bulan Februari kemarin, aku kan jadi pembicara di salah satu forum IPA, jadi pre-eventnya IPA itu. Yep. Kalau IPA sendiri kan biasanya di bulan September gitu ya, udah Q2 tahun itu. Jadi dia punya pre-event di mana dia mengadakan forum dengan generasi milenial oil and gas. Jadi mengundang mahasiswa-mahasiswa di universitas yang background-nya, jurusannya background-nya itu di related to oil and gas. Yep. Jadi ada dari 4 universitas kalau nggak salah waktu itu. Nah, di situ waktu itu pembicaranya saya ada dari SKK sama Selam Bersih. Nah, di saat forum itu berlangsung, banyak banget yang inisiatif buat nanya gitu. Jadi tuh forumnya tuh cukup aktif 2 arah, dan kita para pembicara pun juga jadi ingat, oh ini nih si A nih yang nanya tadi nih kayak gitu. Nah, terus setelah di akhir forum itu banyak tuh yang nyamperin kan kayak nanya, Kak, saya gini-gini gitu. Nah, kemudian forumnya udah selesai, saya kira kan udah sampai situ aja ya. Ternyata banyak banget yang connect LinkedIn saya. Oke, saya approve-approvein satu-satu, dan ternyata setelah itu ada lagi satu orang yang message saya. Jadi dia langsung message saya, dia bilang kayak gini, Kak, saya A yang tadi nanya di forum IPA. Terus saya inget kan, karena oh iya ini dia yang nanya tadi nih, jadi saya inget, oh iya halo A gitu. Terus dia bilang, saya ini Kak, saya akan KP nih semester depan, Kakak ada kayak kenalan nggak ya yang bisa
jadi mentor saya, atau mungkin kakak bisa share gimana sih caranya saya daftar KP, dia bilang kayak gitu. Terus saya bilang, kamu backgroundnya apa? Teknik geologi. Oh ya udah, ini saya ada kenalan apa namanya, development geologist, pokoknya geologist di kantor. Saya tanyain aja ke dia, Mbak mau nggak jadi mentornya si A? Ini aku kenal dari forum kemarin. Padahal aku sebenarnya si A ini aku nggak kenal sebelumnya, baru kenal di forum itu aja gitu. Yeah. Ya udah, habis itu aku share mbak geologisnya bersedia, nomornya aku share, ya itulah. Jadi intinya si A sekarang udah punya kesempatan untuk kalau dia KP dia punya referensi mentor tuh gitu. Yes. Jadi emang forum dan networking tadi tuh berguna banget. Apalagi kalau di follow up itu lebih powerful lagi. Yep. Gitu Mas. Jadi aku mau kasih contoh nyata baru aja dari sesi kita ini. Mas Hafiz mudah-mudahan dengarnya. Jadi di antara 20 orang kalau nggak salah yang ngisi survei saya itu di LinkedIn itu, hanya satu yang email saya, yang ngebalas email undangan saya. Dia bilang terima kasih atas undangannya, semoga bermanfaat dan sebagainya. Oke, itu aja tuh udah menjalin hubungan baik, itu menurut saya. Udah ada inisiatif untuk menjalin kontak itu. Ada follow up message. Nah, lebih baik lagi follow up message itu juga ada isinya. Jadi bukan sekedar Mbak Yesa, saya tadi itu ya, salam kenal ya. Oke, akan lebih baik lagi kalau ngomongnya gini. Mbak Yesa, tadi saya kemarin saya sempat dengar Mbak Yesa ngomong tentang ini. Itu relate banget dengan cerita hidup saya. Gitu. Terima kasih sudah diingatkan lagi. Atau nanya, menurut Mbak Yesa baiknya gimana ya? Saya ada sesuatu yang berhubungan nih dengan apa yang Mbak Yesa sampaikan kemarin. Boleh minta sarannya nggak? Saya sebaiknya seperti apa? Gitu. Ya kan? And appreciate their time. Jadi kalau dia balas, bilang terima kasih atas waktunya, gitu kan. Kalau Mbak Yesa perlu sesuatu dari saya, mungkin saya bisa bantu, saya bisa gini. Nah, itu udah kesempatan tuh untuk masukin, ini apa yang saya bisa lakukan, apa yang saya bisa tawarkan untuk Anda. Gitu. Karena beneran deh, engineer itu ya, khususnya ya, ini saya nggak mau mengkerucutkan hanya di migasnya, tapi dimanapun gitu ya. Kita itu banyak banget paper atau apapun yang mau kita baca, tapi cari waktu itu susah. Gitu. Jadi untuk merangkum paper aja itu udah kebantu sekali loh, sangat kebantu. Dan begitu kalian ngasih manfaat ke orang itu, udah pasti orang itu akan ingat banget sama kalian. Gitu, kurang lebih seperti itu. Ya, ada pertanyaan lain nggak? Ada pertanyaan dari forum, dari floor? Ada pertanyaan? Kalau audionya bermasalah bisa lewat chat juga. Oke. Kamu bertanya lagi boleh Pak? Boleh, Mas Hanif. Mas Hanif nih kalau kita biasanya ngadain acara terus banyak nanya dikasih ini biasanya souvenir biasanya sama Esi. Ini Pak, biasanya kan setahu saya kan kalau biasanya magang atau itu kan berarti kan harus resmi dari perusahaan nih Pak. Jadi kan paling nggak kita biasanya nyampein proposalnya lewat HRD atau lewat mana gitu kan. Lewat humasnya. Nah, jadi kalau seperti yang Bapak sampaikan ketika kita offer langsung atau japri ke orang-orang teknisinya langsung gitu Pak. Apakah itu nanti bisa disebut sebagai magang non formal atau gimana ya Pak? Atau nanti bentuk magangnya kita tidak dalam artian di bawah perusahaan Bapak itu atau gimana? Oke. Terima kasih pertanyaan Mas Hanif. Bagus banget pertanyaannya. Jadi gini, kita harus bisa mikir bukan gitu. Coba pikir, kamu posisikan diri kamu, ini lagi interview nih, sama seseorang nih, kamu kerja atau apapun itulah, atau kamu cerita sama seseorang, ditanya, kamu ngapain aja selama kuliah? Oh, saya magang, Pak. Itu ada cerita bagus tuh, Pak, tentang magang saya waktu itu. Loh, kenapa cerita bagusnya? Ya, Pak, saya susah, Pak, waktu itu dari jalur kampus, jalur yang biasa gitu kan. Ya, kira saya cari-cari aja, Pak, di LinkedIn gitu. Dapat lah pokoknya kan. Nah, itu dapat dari sisi kamu kreatif dan inovatifnya. Dari sisi perusahaannya, ini juga ya sesuatu yang mau saya sampaikan ya melalui video ini. Seorang pekerja di perusahaan ya harus berani bilang bahwa nggak apa-apa loh, kamu nggak lewat jalur perusahaan. You're working for me as an individual, sebagai seorang individu, bukan mewakili perusahaan. Ya, saya butuh bantuan di ini, dan saya berani nulis bahwa kamu telah membantu saya, seorang profesional di bidang perbankan misalnya, akan topik ini apa gitu. Saya mau menulis surat apa istilahnya? Surat rekomendasi untuk kamu yang sudah membantu saya gini. Ya, jadi memang untuk
ini berubah semua, ya kita mengubah how we used to do things, itu memang nggak hanya dari mahasiswanya, gitu. Dari perusahaannya pun harus berubah. Dan percaya deh, banyak perusahaan yang sudah berpikir seperti ini, ya. Gitu. Dan tinggal dicari aja gitu. Kita harus mau cari, ya. Networking itu harus kita pakai. Menjawab nggak Mas Hanif? Pak, menjawab Pak. Terima kasih. Oke. Jadi yang tadi saya bilang preconception itu hapus. Jadi coba polos sepolos-polosnya. Aku berharap tuh ada Mas Ido di sini ikut. Ido tuh kemarin sempat daftar. Nah, ini contoh juga nih. Dia dulu dari sebuah kampus di Surabaya. Dia KP di tempat saya. Mas Chandra mungkin ingat dengan Ido. Ya. Ya. Anaknya polos. Dia ngajak ngobrol, suka ngajak ngobrol macam-macam gitu kan. Tugas pertama dia dari saya adalah ngerapiin rak buku di ruanganku, ingat nggak, Mas Chandra? Rak bukunya itu berantakan. Ya kan, dia ngobrol-ngobrol segala macam. Aku bilang, Dok, tolong dong, rapiin tuh rak buku. Itu dirapiin sama dia, diurutin kategori gitu kan. Ini buku tentang subsurface, ini tentang surface, ini tentang project, ini tentang umum, segala macam. Sejak hari itu, tiap hari saya ajak ngobrol. Dok, gimana progres kamu? Gimana ini? Karena saya seneng banget dia udah bantu. Tapi sekali lagi, dia dengan kepolosan aja gitu. Ajak saya ngobrol, kayak gitu. Jadi, tapi juga memang jangan, ya harus tahu ini lah ya, harus tahu cara menempatkan diri. Itu topik lain lagi, itu besar itu topik itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Terakhir nih. Mana dia? Oke. Nah, sekarang jam 16.37. Oke, sip. Kayaknya kita masih oke nih timingnya ya. Masih oke kan ya, saya? Dari rundown? Oke, sip. Kita lanjut. Oke, jadi tahap 1 Romawi titik 3, first step adalah being a part of the family. Bagaimana supaya Anda bisa diterima dengan baik oleh orang-orang di organisasi, perusahaan, bisnis, koperasi, lembaga, atau apapun itu di mana tempat kalian kerja praktek itu. 1, respect and appreciate. Be respectful towards everyone and anyone. Oke? Sekali lagi, menyapa dan sopan, gitu ya kan. Kalau bercanda juga ya harus tepat gitu caranya. 2, appreciate every form of interaction because someone is always good at something. Nah, ini saya mau tekankan nih. Jadi, kalau Anda melihat seseorang, itu kita sekarang harus mindset-nya adalah pasti ada sesuatu yang bisa saya pelajari dari orang ini. Ya, pasti orang ini sudah melalui perjalanan hidup dan pasti ada sesuatu yang dia tahu yang saya tidak tahu. Jadi, semua orang itu pasti ada nilainya. Oke. Ketiga, treat others the way you want to be treated. Ya, perlakukan orang seperti kamu mau diperlakukan. Engaged, smile and greet everyone you meet. Saya paling seneng kalau ada orang itu nyapa saya. Karena saya juga seneng nyapa orang dan saya lihat matanya, sore Mas, Mbak Yesa, Mas Hanif, dan saya panggil namanya biasanya. Dan itu kalian juga harus lakukan. Sore Pak Chandra, sorry Pak Chandra, apa kabar Pak? Hati-hati Pak di jalan gitu. Itu harus dilakukan. Ya jangan jalan ketemuan papasan gitu kan, terus duduk gitu kan, ngeliat handphone gitu kan. Please don't do that. Okay? Smile and greet everyone you meet. Saya ngomongin nomor 2C dulu. Any local tradition atau habit atau ritual, itu kalian harus ikuti. Contoh, kalau setiap pagi hampir semua banyak orang ngumpul di pantry, dan mereka sarapan, then you have to be there too, diusahakan. Kalian ikut juga. Oke? Kalau orang makan siang berbarengan, jangan kalian malah ngumpul sama mahasiswa-mahasiswi yang lain dan makannya sama mahasiswa juga. Ya buat apa kamu di kantor kalau mengunjungnya sama teman-teman mahasiswa juga, ya. Dan biasanya itu diajak, misalnya gini, Hanif, makan yuk. Jangan, oh, enggak Mas, aku makan sama temanku aja. Gini, oh come on, lo udah diajak, itu udah dibuka pintunya, gitu. Ikut, ya kan? Ikut aja. Kalaupun kamu nggak diajak ngomong, iya nggak apa-apa, yang penting kamu ikut, gitu. Dan sebisa mungkin jangan diem aja, tanya, Pak, udah berapa lama kerja di sini Pak? Pak, hobinya apa? Pak,
gimana sih Pak rasanya kerja di sini gitu, kira-kira ya kan. Pak tadi macet nggak di jalan kayak gitu. Ask, ya kan, listen gitu. Ask and listen, jangan diem aja. Nomor 3, cari apakah ada waktu yang enak nih. Kadang-kadang nih kayak di tempat saya itu dulu di lantai di 36 ya saya. Kan kadang-kadang kita tuh suka ngumpul tuh. Ada snack nih kan, ngumpul terus ngobrol. Nah, itu waktu, kita harus cari tuh waktu-waktu kayak gitu, di mana orang lagi pada ngumpul, kamu jangan terus malah, baca buku, sok kerja gitu. Ya coba aja samperin gitu, ajak ngobrol. Emang hal-hal seperti ini tuh nggak nyaman ya, it's very uncomfortable. Rasanya tuh kayak, jujur aja aku juga orangnya pemalu gitu dulu. Cuma, you gotta do it. Dan tahu diri gitu, jangan kamu anak baru terus ngeledek-ledek terus ketawa-ketawa, so asik lah, jangan so asik juga gitu. Synchronize with the pace, jadi sinkronisasikan, jangan sampai, ini bukan masalah datang tepat waktu apa juga ya, cuma intinya harus sinkron gitu sama pace-nya. Kapan kerja, kapan ngobrol, kapan makan, kapan istirahat, kapan sholat, gitu, harus diikutin. And don't try too hard. Don't try too hard itu maksudnya itu, jangan lebay. Jangan so asik, jangan jadi anak yang nyebelin, ngeselin. Karena banyak yang kayak gitu juga saya alami ya kan. Sok lucu, sok ini itu harus pas, memang harus pas gitu. Saya mau balik ke nomor 2B, chivalry. Chivalry itu adalah kesopanan, membantu orang. Contoh paling mudah adalah kalau kalian buka pintu, kalian lewat pintu, harus selalu lihat belakang. Ada orang nggak lagi jalan di belakang. Kalau ada orang lagi jalan, ya pegangin pintunya, biar orang itu nggak kedabrak pintu, biar dia silakan gitu. Kalau papasan nih, kalian minggir dulu, berhenti dulu. Silakan Pak. Kalau pintu kita nih kan, ada 2 pintu nih. Ada orang di balik situ, di balik pintu. Kalian ngalah, bukain pintunya. Silakan Mas, silakan Mbak. Turun lift juga. Kalau lift juga, kasih yang keluar dulu, chivalry. Kalau ada orang barangnya jatuh, angkatin. Kalau ada, ngerti kan ya, arahnya kemana? So, harus lebih aware akan hal-hal seperti ini. Lebih sadar gitu. Nanti di saat di tempat kerja itu. Ya. It's always a good decision to be nice. Saya stop di situ. Pas tinggal 1 menit. Silakan. Ada pertanyaan. Oke, apa ada pertanyaan? Langsung bisa ditanyakan nih. Bisa lewat chat. Oh ya Mas Dipta, Ya. saya mau nambahin sedikit tentang Silakan. poin 2C. Jadi Yang mana? dulu 2C. 2C, oke. Ya. Dulu waktu baru lulus, saya juga sempat internship. Baru awal-awal masuk. Nah, itu tuh saya kan observe ya, pasti observe dulu. Kayak gimana sih kebiasaan di sana. Ya. Dan salah satunya yang kebiasaannya, dan kebetulan itu juga jadi, tadi kan kita juga ngomong tentang commonality ya, jadi sesuatu yang kita something we have in common, adalah mereka itu tiap Jumat ada, jadi di lantai, waktu itu saya lantai 19, jadi di lantai 19 itu tiap hari Jumat ada main pingpong Mas, gitu. Nah, kebetulan itu banyak adalah ceritanya tentang pingpong ya? itu adalah hobi saya juga dari dari kuliah. Terus? Dan sesama anak magang, yang bareng saya masuk itu nggak ada yang hobi pingpong, tapi ya udah saya memberanikan diri nanya ke mas-mas yang di situ, Mas emang tiap Jumat ada pingpong ya? Saya boleh join nggak sih gitu kan? Nanya-nanya dulu nih Bu. Terus dia kayak boleh ayo join gitu. Ya udah alhasil tiap Jumat main pingpong dan jadinya tuh jadi banyak kenal sama orang-orang di sana gitu. Good point. Iya, jadi maksudnya apalagi tuh dia per 2 lantai sih, jadi bahkan kenal juga sama lantai atas dan jadinya kan banyak kenal gitu. Padahal cuma sesimpel kita main pingpong dan itu emang hobi sendiri gitu. Jadi itu juga advantage sih. Nanti disesuaikan lah mungkin hobi kalian. Mungkin ada lari tiap hari apa gitu. Mungkin kalian juga suka lari, bisa join aja toh. Pasti Mbak dan Mas itu sangat welcome kan dengan new members gitu. Good, terima kasih ya tambahannya. Jadi saya mau tambahin, jadi kita tuh harus selalu ada hobi atau ini ya, kegiatan sampingan gitu. Karena kalau nggak ada, susah kadang-kadang ngobrol sama orang, bingung kita mau ngomongin apa. Kita juga bingung mau ngomong sama kamu, ngomongin apa ya? Bisa ngomongin kampus doang, gitu ya kan. Mas Chandra, silakan ada yang mau ditambahin? Iya, tidak ada sih Mas, bisa langsung ke yang mau bertanya aja teman-teman. Mungkin yang mahasiswi.
Ya, silakan. Apa yang lain? Ada pertanyaan? Ini saya belum dengar nih dari... Selamat sore, Bu. Sore. Siapa nih? Saya Pak Sangayu. Oh, Mbak Sang Ayu. Silakan. Sebelumnya mohon maaf ya Pak, karena tadi audionya sempat bermasalah. Oh iya, nggak apa-apa. Ini Pak mau tanya, saya sebelumnya sempat pernah praktek lapang Pak, tapi hanya sebulan saja. Dan saya itu tipikal orang yang pemalu gitu Pak, dan kebetulan dapat mentor yang pemalu juga. Jadi saat ngobrol itu saling tidak ada yang berani untuk mengajukan obrolan pertama gitu Pak. Jadi saya juga takut bingung nanya apa, habis itu mentornya juga bingung juga nanya apa. Anda jawab gitu. Jadi saling diam. Itu bagaimana ya Pak solusinya? Terima kasih Pak. Nah, saya jawab. Ya, gimana tuh? Ya, jadi sebenarnya gini ya, setiap orang itu punya sesuatu yang dia senengin gitu ya, even dia seorang pemalu pun. Sama tadi seperti yang diceritain Mas Dipta, saya termasuk juga sama, punya masa lalu yang seperti itu, pemalu gitu. Jadi untuk ngomong sama orang awal itu susah banget gitu. Tadi yang Mas Dipta juga ternyata punya background seperti itu. Nah, caranya adalah jangan fokus pada hanya satu orang itu aja. Jadi di lingkungan situ KP itu ada orang lain enggak gitu. Jadi gimana cara kita mengenali lingkungan, environment gitu. Jadi kita harus tahu siapa yang paling punya motor gitu ya. Jadi misalnya di kantor ini kayaknya si A itu kalau datang semua orang tuh senang. Nah itu kita harus bisa mengenali orang-orang seperti itu dan kita deketi dulu yang seperti itu. Nanti lama-lama si mentor yang pemalu juga kita kenal. Mungkin tadi seperti tipsnya Mas Dipta, nanya ke OA atau ke orang lain gitu. Si Mbak ini sebenarnya senangnya apa sih? Nah nanti kita dengan tahu seperti itu kita bisa ngobrol. Oh saya ternyata cocok sama saya. Gitu. Jadi jangan hanya terfokus pada satu keadaan gitu, coba lebih kreatif, kenali habitatnya ya, kenali ketika masuk tuh selalu kenali si A, si B. Kalau di salah satu buku yang pernah saya baca itu, kita harus bisa mengenali siapa motor, siapa yang suka bikin heboh, siapa yang kalau ngomong orang pasti diem semua, itu kita harus kenal tuh. Nah, itu penting, gitu Mbak. Ya, ada yang bertambahin? Cukup? Oke. Mbak Ayu gimana? Iya, sudah Pak. Terima kasih Pak. Oke. Jadi intinya ya, seperti yang saya bilang tadi, gauge itu adalah diukur. Anda harus bisa ngelihat nih personality orang nih, karakter orang tuh seperti apa. Ya, dan jangan hanya merasa Anda hanya boleh ngomong sama mentor Anda. Nggak gitu. Ada banyak yang bisa Anda ajak ngobrol. Makanya dia kenalan. Dan sudah pasti di setiap organisasi atau kumpulan orang atau komunitas, pasti ada satu orang yang jiwanya adalah menolong orang dan membimbing orang. Kalian harus cari orang itu. Dan biasanya yang dilakukan adalah dia banyak nanya sama kamu. Kamu dari kampus mana? Tulisannya apa? Mentornya siapa? Topiknya apa? TA-nya? Ngapain? Asli dari mana? Itu orangnya, itu udah gampang banget nyarinya. Ya, sering-seringlah ajak ngobrol orang itu. Oke, tanya aja gitu. Tanya hal-hal ini aja gitu. Mas ini udah berapa lama kerja di sini kayak gitu. Oke. Ya, pasti Anda akan dapat mentor yang kita tidak bisa mengatur Anda dapat mentor seperti apa. Tapi kita bisa mengatur kita akan seperti apa dan bagaimana kita mencari orang lain yang mungkin bisa lebih membantu kita. Sip, semoga menjawab. Mas Dipta, tambahan dikit. Yes. Pertanyaan. Silakan. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Dea Sucianti. Oh ya, oke. Silakan dibacain, Yesa. Kondisi minyak dengan kondisi minyak yang kurang baik saat ini, apakah peluang magang di perusahaan migas masih bisa atau dihentikan sementara? Gitu, Mas. Oke. Kalau di saat
Mas Chandra nanti tambahin ya, atau ya saya. Di saat kondisi, kok ungu. Di saat kondisi memburuk ya, kondisi itu turun, ya, semua itu turun. Justru kita sangat-sangat perlu yang namanya efisiensi, ya. Salah satunya adalah efisiensi. Nah, gimana caranya kita efisien? Ya kita harus bisa mengevaluasi operasional kita seperti apa. Apakah kita sudah spending budget kita sudah bagus? Apakah produksi kita sudah sesuai? Apakah kita sudah memakai pabrik kita sesuai dengan kapasitas? Apakah kita sudah menjangkau semua potential customer atau tidak? Orang itu akan butuh namanya efisiensi. Justru ini lagi butuh-butuhnya sebenarnya kalau ditanya. Tapi ya sekali lagi tidak sesuai jalur konvensional. Makanya di kesempatan ini saya yang mau sampaikan, abaikan itu semua jalur-jalur lewat kampus dan itu udah. Create your own opportunities. Itu aja. Silakan Mas Chandra. Ya, kalau tambahan sebenarnya kalau tidak ada wabah ya, nggak ada wabah yang kita nggak boleh ketemu terus kemudian nggak boleh ke kantor karena kita semua juga WFH ya, kerja dari rumah. Ini kendalanya. Kalau tanpa kondisi wabah seperti ini sih harga minyak itu sebenarnya tidak mempengaruhi kesempatan ini ya, kesempatan KP, TA ataupun magang. Yeah. Karena itu pertama nilainya tidak terlalu besar untuk perusahaan. Yang kedua perusahaan itu punya dulu ya yang punya perusahaan, orang yang kerja itu kan juga pernah kuliah ya. Kayak kita semua nih, kenapa peduli sama teman-teman mahasiswa? Karena kita pernah merasakan, jadi masuk dari situ bahwa orang CEO pun atau pemilik perusahaan itu pernah kuliah gitu. Jadi mereka pun pernah merasakan nyari KP, nyari seperti even seorang pengusaha pun pernah mengalami masa-masa sulit. Ya. Kita masuk di menyentuhnya dari situ gitu. Jadi sebutkan bahwa saya punya tadi kelebihan ini. Yep. Mulai. Jadi kalau saya tadi punya kemarin ditanya Mas Dita apa namanya Mas Dita? Apa tuh? Kata mutiara ya. Oh sorry ya teman. Jadi 50% mencoba itu iya. 50% mencoba dari dulu itu. 50%. Jadi saya berkenalan dengan banyak teman-teman yang termasuk saya sendiri, teman saya dan yang lain itu kita tidak pernah mencoba itu permasalahannya. Gitu sih. Terima kasih. Ya, silakan kalau yang mau tambahin. Kalau mungkin Mbak tadi siapa? Mbak Dea, silakan kalau kurang puas dengan jawabannya. Iya Mas, kalau dari saya sih cuman nambahin aja waktu dulu 2016 itu kan salah satu minyak juga lagi rendah-rendahnya dan itu pun maksudnya saya juga internship sih waktu 2016 itu di perusahaan migas ya. Jadi rasanya itu sih kebutuhan itu pasti selalu ada sih menurut saya. Kadang-kadang kalau kita nggak nanya, orang tuh nggak ngeh. Oh iya ya, kita butuh ya sebenarnya ya gitu. Oh iya ya, dan hampir semua perusahaan itu, bukan hampir semua, banyak perusahaan yang punya program KPTA itu memang selalu membuka gitu. Jadi kenapa tidak? Gitu, sekali lagi. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Oke, kalau dari grup chat sudah tidak ada pertanyaan lagi. Okay. Kalau dari floor mungkin ada yang mau nanya langsung? Bisa langsung unmute aja. What should? Bukan what should. Oke, kalau nggak ada saya mau nambah ini berarti. Mas Chandra silakan kalau ada yang mau disampaikan. So what can I do? Sudah cukup, Mas Dita. Okay. Teman-teman ini yang paling perlu silahkan. Jadi kita pengen, jadi nggak usah malu-malu, ini forumnya free ya, nggak usah terlalu tegang. Feel free aja untuk bertanya. Oke, jadi langkah-langkah apa yang harus Anda lakukan habis ini? 1, ya, create LinkedIn account, itu sudah pasti. Oke. 2, connect with us. Minimal saya, Yesa, Mas Chandra bikin juga LinkedIn-nya, ayo. Ya kan? Ya. 3, tulis ya
ini Anda, jasa atau apa istilahnya ya, service atau apa istilahnya ya, services atau kemampuan Anda. Anda bisa ngapain? Selling points juga. Selling point, good, thank you Yesa. Selling point Anda apa? Okay, ya, and then send to Dipta. Ya, I'll help review. Oke, kalau memang ada. Nanti saya kirim juga ke Yesa atau Mas Chandra. Oke. 4, connect with professionals. Oke. Dah, ini dulu. 5 dulu. Sorry, 5. And update your CV. Oke. Gimana cara update CV? Nanti kita bisa bahas lagi. Itu bisa ini sendiri tuh. Oke. Sudah jam 4.57. Sorry. Kalau dari rundown gimana ya, Syah? Pas banget Mas untuk ini. Pas. Terlalu pas. Terlalu pas. Iya, kalau masih ada diskusi lagi, silakan. Ada 1 menit mungkin. Kalau nggak ada, Yesa silakan kata-kata penutup dari Yesa. Ya, kalau dari saya, menurut saya ini benar-benar forum yang sangat eye-opening ya. Bagi saya sendiri yang udah bekerja pun, ini tetap eye-opening. Dan apalagi bagi mahasiswa-mahasiswa di sini gitu. Bahwa sebenarnya ternyata kita tuh bisa loh ada cara-cara lain selain cara-cara yang sudah konvensional yang kita ikuti bertahun-tahun ini. Jadi, kalau saya nih, setelah forum ini, kalau saya berada di posisi mahasiswa, kayak saya langsung melakukan itu 5 poin yang Mas Dipta share tadi sih, pasti LinkedIn-nya udah siap, terus saya connect dengan yang di forum ini dulu nih, untuk bisa jadi reviewer saya nanti untuk sebelum saya mulai menjajakan servis saya ke para profesional-profesional di luar sana. Jadi langsung lakuin, karena semuanya itu akan lebih berarti kalau kita langsung take action dari apa yang kita dapatkan hari ini. Kalau dari Syah berarti kenapa tulisan saya itu jelek banget ya? Kalau udah terbiasa bagus. Take action. Good. Oke, Mas Chandra, silakan kata-kata penutup. Kalau dari saya ini yang dilakuin teman-teman ini yang mahasiswa sekarang ini lakukan, ini adalah salah satu tadi maksud saya 50% kesempatan, 50% keberhasilan yang teman-teman lakukan adalah melakukan sesuatu. Jadi banyak sekali teman-teman yang hanya memikirkan, kemudian mencari, searching dan segala macam, tapi tidak pernah ngebuka pintunya itu. Dan teman-teman ini sudah langkah bagus diteruskan. Jadi kita tetap ada rasa takut, itu pasti ada. Saya sendiri yang, dan mungkin teman-teman Mas Dipta atau yang lain yang udah bertahun-tahun kerja pun, ketika mencoba hal baru itu ada rasa takut gitu ya. Jadi itu tetap penting, rasa takut itu tetap penting, tapi imbangi dengan mencoba, buka pintunya, 50% keberhasilan dari mencoba. Terima kasih. Oke, good. Dari saya, kemarin itu apa ya saya bilangnya? Saya lupa ya. Belum ngomong ya? Siapa yang ngomong nih? Oh, Esi. Oke, sip. Kalau dari saya sekalian penutup. Terima kasih banyak semuanya yang sudah ikut serta dalam webinar ini. Insya Allah istiqomah, Mas Chandra dan Mbak Yesa akan ikut serta dalam 2 sesi berikutnya ya, kalau bisa ya. Jadi kan ini 3 part nih, setiap Selasa 3:30 nih, ya, sampai 2 minggu berikutnya. Ini adalah edisi perdana, rangkaian perdana dari Unlock Your Potential movement, kita membuat gerakan. Oke. Kata-kata terakhir dari saya adalah shift the paradigm, ya. Jadi kita bukan outside the box lagi, jadi benar-benar create your own box, atau istilahnya create
your own opportunities. Create your own opportunities. Oke, dengan cara ikut seperti kayak gini, dengan cara kita ngobrol, connect with people. Oke, sekian dari saya. Insya Allah bermanfaat semuanya. Semoga ibadah bulan puasanya lancar semuanya. Mohon maaf lahir batin. Kita ketemu nanti setelah Idul Fitri soalnya. Jadi bagi yang merayakan, selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Salam untuk keluarga. Semoga semuanya sehat-sehat. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Saya tutup. Potential Unlocked. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Yesha. Terima kasih, Mas Cipta. Semuanya, thank you. Sorry tadi agak telat, Mas ya. Oke. Oke, bye-bye semuanya. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mbak Latifah, Mbak Esi. Wah, salam untuk dua adiknya Mbak Esi juga. Oke, bye-bye. Aku stop ya. Thank you, Yesha. Bye-bye.